Karena kalau berbicara tentang hal-hal ajaib dalam hidup, yang spiritual, yang mukjizat, yang nggak mungkin, kayaknya seorang Yeni Wahid banyak mengalami hal-hal yang spiritual, ajaib, mukjizat, ya kan? Karena kita percaya. It's only for the believers. Orang kalau yang nggak percaya nggak bisa juga gitu ya. Iya. Apa salah satunya yang paling diingat mungkin? Banyak sih, kalau misalnya yang menyangkut saya pribadi adalah ketika saya sulit jodoh. Sulit jodoh, udah apa namanya, jomblo udah lama banget nih ya, nggak dapat jodoh juga. Akhirnya kemudian saya ketemu sama seorang Bu Nyai gitu ya, yang ngasih advice. Coba kamu pulang nak, kamu minum air cucian kaki ibumu. Wow, bukannya membasuh kaki ibu ya, tapi membasuh air kaki ibu dan airnya membasuh kaki ibu, airnya diminum. Hah? Gitu kan kita kan, pasti gitu tuh, yaki kalau anak sekarang bilangnya gitu kan. Tapi saya pikir setelah saya selami, jangan-jangan ya inilah sebetulnya ini kan tanda kepasrahan, ketundukan. Kepada ibu itu kan simbol, ya simbol, karena dialah yang mengantarkan kita ke dunia, jadi simbol kekuatan Tuhan yang bisa kita rasakan, gitu. Itu ibu. Nah, ketika kita kemudian bersimpuh, ya sudah di bawah ibu, gitu ya, kakinya ibu, bahkan minum air cucian kaki ibu, itu ada keikhlasan di sana. Begitu kita ikhlas, the universe will open up its door. Wow. Jadi alam semesta akan membuka jalan. Itu yang saya percaya. Nggak lama, 3 bulan langsung ketemu suami. Dan yang lebih lucu, he actually did the same dengan ibunya. Wow. Dengan advice dari orang yang berbeda, sama sekali berbeda. Dia melakukan hal yang sama, saya melakukan hal yang sama. Kita ketemu. Buat saya ini mukjizat. Sangat. Kalau nggak dituntun gitu, kok bisa? 2 hal, 2 action, orang yang belum pernah ketemu, dikasih advice orang yang berbeda pula, melakukan action yang sama, lead to titik di mana kita berjumpa akhirnya. Nah itu, jadi saya, itu takdir dan jodoh. Karena kalau kita ingat lagi ya caranya. Dan gampang banget semuanya. Jodoh itu gampang, kalau sudah jodoh, semua dipermudah. Nah, sorry tadi saya motong. Oh iya, nggak apa-apa. Kalau kita ingat caranya. Karena caranya waktu itu nggak mungkin banget, karena Bu Yeni dan Bapak waktu itu berada di suatu kerumunan banyak orang, ribuan orang, dan dua-duanya saling terdorong. Belum kenal. Tapi justru dari ribuan orang itulah akhirnya bertemu untuk yang kedorong-dorong saya. Tapi dia kan karena dia tinggi dan dia panitia acara, dia memang memonitor, memastikan bahwa semua lancar. Nah dia lihat, ini kok ada perempuan yang agak kasihan ini, kedorong-dorong kemana-mana nih gitu. Makanya dia datang, lalu dia kemudian protek saya dari belakang gitu kira-kira. Kayak drama Korea. Kayak drama Korea banget. Dan saya sebagai feminis waktu itu gitu ya, ngerasa ini siapa sih kok sok melindungi, dari belakang pakai melindungi, merengkuh gitu kan. Tapi begitu saya nengok ke belakang, ganteng juga, nggak apa-apa deh. Dan begitu ketemu itu semua berjalan dengan sangat cepat ya. Bertemu ke Bapak juga. Bulan Maret kita ketemu, Oktober udah nikah. Bapak yang menyuruh cepat, ibu saya juga nyuruh cepat. Jadi ya udah. Jadi pernikahan kilat dan ya memang jodoh ya. Ternyata sekarang makin terbukti bahwa memang kita meant for each other, jodoh gitu ya, karena karakternya saling melengkapi, kemudian cocok. Bukannya nggak ada masalah, pasti selalu namanya 2 orang manusia yang berbeda, cara pikirnya juga beda, cara pandangnya beda. Tapi bahwa karakternya dia miliki ternyata complementary terhadap karakter saya, dan dia bisa menyelami kehidupan saya serta peran yang sedang saya jalani. Nah jadi nyambunglah di situ gitu. Untuk hal-hal yang sifatnya prinsip itu nyambung. Kalau yang kecil-kecil ya sudahlah, namanya suami istri ditolerir aja lah, gimana? itu bagian dari warna ya. Yang kita nggak sempurna, masa kita menuntut orang lain sempurna? Betul. Kalau kita berbicara tentang pemikiran ya, setiap orang kan pasti punya pemikiran-pemikiran yang berbeda. Ini pertanyaan saya yang keempat untuk Bu Yeni. Pemikiran atau asumsi tersalah apa yang orang pernah punya terhadap seorang Yeni Wahid? Saya tuh serius banget. Saya serius, katanya dianggapnya mungkin terlalu serius, terlalu ini. Padahal saya santai orangnya. Terus apa lagi ya?
mungkin dianggapnya agak-agak apa ya, pemberani, padahal saya penakut. Masa sih? Untuk hal-hal tertentu saya takut, ada binatang-binatang yang saya takut gitu ya. Jadi kalau ada binatang tertentu saya nggak mau ngasih tahu, takutnya dikerjain sama orang. Jadi semua orang udah ngerti kalau saya teriak-teriak dari kamar karena ada binatang itu gitu. Tapi serius masa sih? Atau mungkin dari 4 bersaudara Bu Yeni yang paling serius kali ya? Enggak juga kan? Enggak. Justru itu makanya asumsi orang serius kan, enggak. Sebenarnya santai. Dan saya itu bukan straight A student. Rapor saya berwarna-warni angkanya. Masa sih? Sangat. Diketawain sama suami begitu lihat rapor SMP, SMA. Hah, kamu dapat segini? Gitu. Karena suka males. Jadi suka males, suka karena saya suka gambar. Kalau saya udah gambar, ya udah nggak ngerjain PR, nggak ngerjain tugas, nggak mau baca. Jadi ya rapornya ada yang dapat 9 tapi ada juga yang dapat 3. Oh ya, mata pelajaran apa yang dapat 3? Baru tahu loh. Fisika. Oh ya. Wow. Padahal sekarang sukanya dengerin Neil Tyson gitu. Ya ahli fisika, ya udahlah. Wow. Ya karena dulu gambar mulu isinya. Di kelas ya gambar aja uprek-uprek gitu. Iya. Oh, aku baru tahu loh. Baru tahu. Benar-benar baru tahu. Jadi nilai saya jeblok semua. Tapi yang saya suka, kalau yang saya suka saya dapat E. Gitu. Iya, dan bukan cuma E loh, bisa masuk kuliah di Harvard. Di Harvard juga ada. Di Harvard juga ABC juga. Kalau kelas finance saya dapetnya C. Nggak semua orang loh bisa S2 di Harvard dan seorang Yeni Wahid bisa mengambil benar kan S2-nya di S2, Harvard kan? Ya, master. S1 di Trisakti. Ambil jurusan komunikasi visual. Visual. Desain grafis. S2 di Harvard ngambil Public Administration. Berarti pinter lah. Kalau nggak pinter nggak mungkin nggak masuk Harvard. Enggak juga ya, mungkin Harvard itu ini juga salah satu myth ya. Kalau soal pinter tuh relatif semuanya, relatif gitu ya. Tapi intinya bahwa ya kalau kita mau kerja keras, bisa kok. Seharusnya bisa kok. Anak-anak Indonesia tuh pinter-pinter semua kok rata-rata. Jadi saya yakin gitu. Saya ketemu banyak kok anak-anak Indonesia di Ivy League schools gitu ya, sekolah-sekolah bergengsi di Amerika. Dan biasanya pinter-pinter semua. Kecuali saya itu. Selalu tetap rendah hati. Nggak, emang bener dapet C. Tapi untuk kelas-kelas yang saya suka, misalnya kayak kelas communication. Kebetulan dosennya itu adalah jubirnya Presiden Ronald Reagan. Nah itu saya dapat A+. Yang saya suka lah pokoknya gitu. Leadership juga dapat A gitu-gitu. Iya. Tapi kan kayaknya memang saya jadi teringat nih karena Bu Yeni Wahid kan memang dari sejak awal pun begitu lulus kuliah jadi jurnalis, jadi sangat berhubungan dengan komunikasi. Di zamannya almarhum Gus Dur pun waktu itu jadi juru bicara juru bicara ya sebetulnya. Asisten lah sebetulnya, staf khusus lah. Di zamannya Bapak SBY pun juga waktu itu jadi komunikasi staf khusus juga di bidang komunikasi politik. Betul. Jadi memang itu sesuatu hal yang menjadi minat, passion dan juga menjadi talenta ya. Ya nggak tahu soal talenta ya, memang apa adanya lah. Iya. Tapi menarik loh untuk bisa selalu mengeksplor diri dan menajamkan skill sesuatu yang memang disukai. Dan mempersu hal itu. Karena saya suka belajar. I like learning. Saya suka belajar dari YouTube. Saya suka belajar hal-hal baru. Saya suka membaca hal-hal yang mungkin bukan ini saya gitu, yang bukan my core competence skill gitu ya. Saya suka aja gitu. Saya mungkin bisa dibilang seorang generalis, bukan spesialis. Kan ada yang namanya spesialis. Tapi saya generalis. Jadi saya suka banyak hal yang saya suka, mau soal homeopati misalnya saya suka apalagi ya hal-hal sifatnya occult gitu saya suka. Tapi saya juga suka hal-hal yang sifatnya rasional, saya suka hal science juga saya suka, social apalagi hal-hal social science saya suka. Mungkin orang juga kadang-kadang bingung ngomong soal jamu nyambung, ngomong teknologi juga ngomong bisa, teknologi juga lumayan ya, tahu dikit-dikit gitu.
kira-kira. Iya. Wow. Learning ya, karena itu jadi nggak pikun kan kalau kita terus belajar. Dan jadi lebih mudah untuk ngajarin anak kalau mereka bikin PR. Larinya selalu ke mamahnya. Oke. Ya ini salah satu buah dari yang dihasilkan dari orang tua yang selalu memberikan kebebasan untuk anaknya bereksplorasi dan berekspresi ya. Iya. Satu saya nggak bisa, Mary. Apa? Nggak bisa kurus. Memangnya pengen? Ya pengen lah, semua perempuan pengennya lebih slim. Aduh, gitu ya. Oke. Tapi sehat jauh lebih penting. Iya pasti, pasti. Saya juga nggak bisa kurus. Apa orang tuh kamu kadang-kadang banyak begitu? orang makan banyak terus nggak nambah-nambah gitu kan. Kayaknya kalau kita ngirup udaranya aja kayak berat udah nambah gitu. Minum air putih aja sudah kembungnya di mana-mana. Iya. Tapi nggak apa-apa ya, harus disyukuri aja ya. Benar, disyukuri yang penting sehat. Iyalah, pada akhirnya kan gitu ya. Betul. Itu kan hal yang selalu kita katakan untuk menghibur diri sendiri. Betul. Pertanyaan berikutnya nih Bu Yeni, kalau punya superpower, pengennya punya superpower apa dan kenapa? Aduh, superpower apa ya? Superpower mungkin dulu akan berpikir bahwa saya kepengen bisa tahu intensi orang supaya nggak digampang dibohongin gitu ya. Tapi lama-lama saya berpikir bahwa jangan-jangan dibohongi itu juga bagian proses dari kita belajar. Kalau kita tahu semua langsung, belajarnya kapan? Kan nggak kepentok-pentok, kan langsung tahu gitu ya. Mungkin superpowernya adalah kekuatan untuk lebih sabar, menerima apapun jalan kehidupan, dan punya keyakinan bahwa semua akan berjalan sesuai skenario yang memang sudah tertulis untuk kita. Sabar aja. Itu dan semua akan terjadi ketika kita siap. Jadi saya berharap punya kekuatan, punya keyakinan untuk bisa lebih meyakini bahwa semua itu akan terjadi ketika saya sudah siap, ketika anak-anak siap, apapun proses, apapun proses yang kita ini kan ya, misalnya let's say punya uang lebih banyak gitu ya, jangan-jangan kalau kita belum siap, kita belum punya kematangan finansial, yang akan terjadi tahu-tahu kita dapat lotre, dapat uang $1 juta ya 10 miliar gitu. Yang terjadi langsung habis dihambur-hamburkan. Betul. Nah, itu artinya kita belum siap. Nah, kalau orang seperti saya dalam posisi politik tadi ya, punya partai politik. Nah, jangan-jangan demi untuk bisa dicalonkan dan lain sebagainya, saya menghalalkan segala macam cara. Saya memakai cara-cara transaksional. Nah, jadi kemampuan untuk bisa lebih sabar, menerima jalannya nasib itu mungkin yang dan kemampuan untuk yakin bahwa semua akan terjadi ketika kita siap, dan harus yakin bahwa semua hal itu positif untuk kita. Walaupun ketika kejadian ada hal yang menyakitkan terjadi, ada kegagalan di sana, ada air mata di sana, ada penderitaan, ada rasa sakit, ada macam-macam. Tapi semua pasti itu untuk kebaikan kita pada akhirnya. Kalau kita bisa belajar. Betul. Kalau kita bisa belajar, itu kuncinya di situ ya. Betul. Tetap berprasangka baik. Terhadap yang memberikan hidup kepada kita. Betul. Karena pada ujung-ujungnya hasilnya pasti selalu baik. Karena dia pasti akan selalu mau memberikan yang terbaik buat kita. Tapi prasangka baik itu harus dibarengi dengan tindakan baik. Karena manusia itu punya free choices, punya free will, punya kebebasan untuk menentukan langkah yang akan diambil, mau ke kiri atau ke kanan, mau mengambil tindakan baik atau tindakan buruk. Dan boleh-boleh saja Tuhan memberikan kebebasan pada kita untuk mengambil keputusan apapun. Betul. Itu. Nah, jadi prasangka baik Tuhan harus kita barengi dengan tindakan baik. Pasti hasilnya akan baik. Tapi kalau prasangka baik kita pada Tuhan dibarengi dengan tindakan yang buruk, yang terjadi juga akan buruk. Karena setiap tindakan pasti ada konsekuensinya. Betul. Jadi semua harus selaras ya. Prasangka baik, ucapannya juga baik, tindakannya baik. Betul. Ya udah jalani prosesnya. Betul. Hasilnya pasti baik. Hasilnya pasti baik, walaupun panjang dan lama. Berliku-liku. Tapi nggak pernah ada kata terlambat. Semua sudah ada takaran dan waktunya ya. Kata tadi Bu Yeni bilang. Kalau kita sudah siap ya kita akan diberi. Kalau belum ya mungkin belum siap atau belum waktunya. Betul. Ya. Iya. Oke.